semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar. Lapangkan hati, lapangkan pikiran, buka keikhlasan hati supaya apa yang dipelajari dapat masuk dengan mudah dan dapat diterapkan juga ya. Oke, kembali lagi hari ini masih bersama Ibu Bu Malinda. Kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya hari ini untuk kelas 7, yaitu bab kerajinan serat dan juga tekstil pada subbab produk dan proses bahan serat serta subbab kerajinan tekstil. Pada pertemuan hari ini kita bakalan bahas apa-apa aja sih produk dari pengolahan bahan serat itu, terus bagaimana proses pengolahannya, kemudian apa-apa aja sih kerajinan dari tekstil, terus setelah dibuat lalu diapakan lagi, bagaimana proses pembuatannya, kita bakalan bahas hari ini satu persatu. Oke? Langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, yang pertama kita bakalan bahas dulu produk dan proses kerajinan bahan serat. Pada pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas nih bahan serat itu apa aja, bahan serat alami yang mana, bahan serat sintetis yang mana, buatan seperti apa, kayak gitu kita udah bahas itunya. Nah hari ini kita bakalan bahas produk-produk apa aja sih yang dihasilkan dari bahan serat, lalu bagaimana karakteristiknya, bagaimana proses pembuatannya, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi stay tune. Oke, yang pertama adalah kerajinan batik. Pastinya kalian udah gak asing lagi dengan kerajinan ini. Banyak pasti kalian semua udah pada punya di rumah masing-masing, entah itu dalam bentuk bahan, dalam bentuk kain panjang, gendongan tuh biasanya kalau orang-orang Jawa, orang-orang desa pakainya untuk gendongan, atau dalam bentuk baju, kemeja, seperti itu, atau blus. Yang wanita banyak sekali yang menggunakan motif corak batik. Nah, membatik itu sendiri merupakan proses melukis di atas kain menggunakan tinta lilin yang dipanaskan. Alat tulisnya atau alat lukisnya itu dinamakan dengan cantik. Nah, pewarnaannya menggunakan teknik pencelupan. Tapi mengikuti perkembangan zaman sekarang, sudah ada teknik pembuatan atau pelukisan batik ini dengan teknik printing seperti itu. Jadi di print batiknya sudah disediakan dulu modelnya, lalu dimasukkan ke dalam komputer, lalu dicetak atau di print seperti itu. Untuk yang kedua adalah kerajinan sulam. Ini pun pasti kalian pernah lihat lah. Untuk kerajinan sulam ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sulam datar, di mana sulam datar ini hasil penyulamannya itu rata dengan alasnya, dengan permukaan kain yang kita sulam sama rata. Biasanya sulaman ini banyak sekali kita temukan di pakaian-pakaian, apalagi pakaian wanita, pakaian ibu-ibu itu banyak banget biasanya motif-motif hasil penyulaman ini, dan harganya lumayan mahal ya, karena detailnya itu benar-benar khusus sekali gitu, butuh ketelitian saat membuat penyulaman ini. Jadi harganya pun lebih mahal ketimbang dengan bordiran biasa seperti itu. Biasanya ada di, tadi dikatakan di pakaian, ada di mukena juga, dan ada beberapa yang terdapat pada taplak meja seperti itu. Ini adalah jenis sulam yang pertama. Untuk kerajinan sulam yang kedua, itu pembuatannya menggunakan sulam tarawang, di mana hasilnya itu berupa lubang-lubang seperti pada gambar nih. Umumnya itu dia ada di hiasan dinding, atau kalian pernah kenal pastinya baju atau kebaya brokat untuk yang wanita, itu kurang lebihnya seperti itu. Terus ada juga di taplak meja atau ke pinggiran kebaya. Yang paling umum sih kalau lihat lagi kondangan nih, ada kemeja ibu-ibu bentuknya brokat, itu adalah hasil sulam tarawang seperti itu. Kemudian ada lagi hasil sulam timbul, di mana hasil sulamnya ini timbul muncul dari permukaan, muncul ke atas, tidak sama rata gitu dengan kain yang menjadi bahan dasarnya. Di mana hasil sulam timbul ini itu biasanya kalau pada sulaman biasa dia pakai benang saja, di hasil sulam timbul ini dia memakai pita sebagai bahan utama penyulaman. Biasanya hasil sulam timbul ini ada di taplak meja, hiasan dinding. Suka lihat juga tuh hiasan-hiasan dinding yang di bingkai itu dalamnya ada hasil daripada sulam timbul untuk hiasan ruangan. Di gorden juga ada, dan beberapa barang pajangan lainnya. Kemudian ada yang namanya kerajinan jahit percang.
Nah, ini juga sebenarnya sudah tidak terlalu asing ya. Banyak sekali sekarang dijual dalam bentuk tas seperti itu. Kalau di desa-desa itu biasanya untuk jadi selimut, atau kalau kamu suka nonton drama Korea nih yang cewek-cewek pasti pernah lihat spraynya atau selimutnya itu atau sarung bantalnya dari bahan jahit perca ini. Nah, jahit perca itu adalah menggabungkan beberapa sisa-sisa potongan bahan menjadi satu, tapi dipola, jadinya nggak terlihat compang-camping gitu. Ada polanya, terlihat berbentuk, terlihat rapi. Nah, di sini tuh yang diutamakan bukan apa bahannya, tapi bagaimana teknik pembuatannya. Yang tadi Ibu sebutkan, kerajinan jahit perca ini biasa ditemukan berupa spray, sarung bantal, keset, celemek, dan juga lain sebagainya. Yang tadi ada yang Ibu katakan sebagai tas, itu juga sudah banyak dijual dengan menggunakan bahan dasar kain yang dijahit perca seperti itu, atau yang menggunakan kain-kain perca sebagai bahan utamanya. Selanjutnya adalah kerajinan jahit tindas. Ini sebenarnya kurang lebih bisa dibilang samalah dengan kain perca, cuman bedanya di jahit tindas ini nggak melulu harus kain sisa ya. Biasanya kain yang satu pola, kain yang sama seperti itu, kain yang desainnya sama, jadi kain baru lah bisa dibilang. Kemudian di atasnya dilapisi dengan lapisan-lapisan yang membuat hangat seperti damron atau potongan-potongan kapas, sisa-sisa kapas, bukan kapas wajah ya, tapi kapas isian bantal seperti itu. Nah, kemudian di atasnya lagi ditaruh lagi lapisan terakhir, baru kemudian dijahit membentuk pola-pola tertentu, membentuk bentuk-bentuk tertentu seperti yang ada di gambar ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan kerajinan jahit tindas. Selanjutnya adalah kerajinan tenun. Kerajinan tenun ini sendiri juga pastinya sudah nggak asing ya. Kerajinan tenun sendiri itu banyak sekali yang berasal dari daerah timurnya Indonesia, yang menjadi kain tradisionalnya yang menunjukkan daerah asalnya, kayak gitu. Kayak misalnya ulos, tapi kalau ulos kan bukan dari daerah timur aja, di Sumatera juga ada. Terus kemudian di daerah Lombok itu tenunnya tenun Lombok seperti itu. Biasanya kain tenun ini itu dibuat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kayak misalnya daerah Timur Tengah Selatan banyak menonjolkan corak-corak seperti burung, cicak, buaya, motif kaif, itu menunjukkan daerah Timur Tengah Selatan. Terus kalau misalnya kayak dari Sumba Timur itu lebih menonjolkan corak motif kuda, rusa, udang, naga, singa, orang-orangan, pohon, tengkorak, itu menunjukkan daerah berarti Sumba Timur seperti itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali kain tenun yang diproduksi berdasarkan daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya adalah kerajinan tapestri. Kerajinan tapestri ini banyak kita jumpai dalam bentuk pajangan sih ya, lebih banyaknya. Yaitu di sini jelaskan bahwasanya tapestri adalah bentuk seni tekstil yang berupa tenun tradisional yang dikerjakan dengan alat tenun vertikal, dan dia itu pengerjaannya bisa dikerjakan di atas lantai seperti itu. Karena dia bentuknya kan tradisional, nggak terlalu butuh banyak alat ya. Nah, jenis tenun ini dia itu dianyam. Kebanyakan penenun tapestri itu menggunakan benang lungsing sebagai yang berbahan alami seperti benang linen atau benang katun, dimana kan benang linen dan katun ini berasal dari tumbuhan ya. Jadi dia seratnya serat alami. Terus benang pakannya itu berupa benang wol atau benang katun. Nah, biasanya juga yang dipakai itu adalah benang sutra. Jadi yang dipakai itu adalah benang-benang benar-benar dari serat-serat alam untuk pembuatan kerajinan tapestri sendiri. Selanjutnya adalah kerajinan makrame. Makrame ini lebih dikenal mungkin dengan istilah merajut ya. Ini banyak sekali sekarang, banyak kan ya pajangan-pajangan estetik gitu, bentuknya seperti yang ada di gambar nih. Itu adalah salah satu contoh kerajinan makrame, dimana kerajinan makrame ini cara membuatnya adalah dengan membentuk simpul-simpul yang dikaitkan satu demi satu, satu persatu dikaitkan sampai menjadi bentuk yang kita inginkan. Kerajinan makrame sendiri yang tadi Ibu katakan banyak sekali dalam bentuk pajangan seperti yang terlihat pada gambar nih.
Atau kalau kamu pernah datang ke kafe-kafe yang sekarang tuh yang tempatnya estetik-estetik yang instagramable banget, itu banyak sekali hiasan seperti ini. Atau ada juga yang dibuat sebagai shawl, ada juga yang dibuat sebagai baju rajut seperti itu, atau sarung bantal. Pokoknya banyak deh yang bisa dibuat dengan menggunakan teknik makrame ini seperti itu. Memang dia agak makan waktu ya cara pembuatannya, karena kan mulai dari benar-benar benang, kemudian disimpul satu persatu sampai jadi bentuk yang dimau seperti itu. Nah, teknik untuk membuat makrame ini ada teknik lilin, simpul, anyam maupun rajut seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke pembahasan tentang kerajinan tekstil. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerajinan tekstil. Kok pakai prinsip segala sih? Iya, kenapa? Karena nggak semua produk yang berbahan dasar tekstil itu bisa disebut sebagai karya seni. Hanya beberapa saja. Kalau dia sudah memenuhi prinsip ini, baru dapat dikatakan dia punya nilai seni. Apalagi untuk hal-hal yang tradisional, bersifat tradisional, dan mau dikatakan dia punya nilai seni etnis, itu harus memenuhi 3 prinsip ini. Yang pertama adalah unity atau kesatuan, di mana antara bahan dasar dan juga dekorasinya itu harus punya kesatuan perpaduan yang sempurna. Karena di sini dikatakan bahwa benda yang memiliki nilai etnis harus merupakan kesatuan unsur pembentuknya. Jadi harus benar-benar menyatu tuh di antara yang tadi Bu katakan, bahan dasarnya, dekorasinya, kemudian pewarnaannya, itu harus benar-benar menyatu seperti itu. Yang kedua, kompleksiti atau kerumitan. Gak sesederhana kelihatannya ya, dimana benda dapat dikatakan atau kerajinan dapat dikatakan punya nilai etnis kalau misalnya dia mengandung unsur-unsur yang berpadu dengan rumit, harus saling bertentangan, berlawanan, atau saling menyeimbangkan, tapi tetap terlihat rapi, tetap terlihat tersusun sempurna begitu. Jadi berani, cuman kelihatan menonjol, berani kelihatan menonjol, tapi berpadu antara satu unsur dengan unsur lainnya. Itu baru dapat dikatakan punya nilai etnis. Dan yang ketiga adalah intensity atau kesungguhan, di mana pembuatan karya seni atau benda yang dikatakan punya nilai etnis itu bukan benda yang kosong, tapi punya kualitas yang menonjol dalam penampilannya. Yang tadi berkaitan dengan prinsip pertama dan juga prinsip kedua. Nah, nilai dari hasil pembuatannya itu sendiri bisa bersifat lembut, kasar, terlihat gembirakah, dukakah, suram atau ceria. Itu harus benar-benar dibuat semenonjol mungkin baru dapat dikatakan punya nilai etnis gitu. Jadi kerajinan yang punya nilai etnis harus memenuhi 3 prinsip ini. Kemudian adalah fungsi daripada kerajinan tekstil itu sendiri. Masing-masing kerajinan yang dibuat atau benda-benda yang dibuat itu punya fungsi masing-masing. Pertama itu adalah fungsi penghias, di mana berarti dibuat hanya sebagai hiasan saja. Contohnya seperti hiasan dinding. Kemudian yang kedua adalah fungsi pakai, berarti dia dibuat tidak hanya untuk hanya bisa dilihat, tapi juga bisa digunakan seperti itu. Contohnya seperti busana, tas, dan aksesoris. Kemudian ada fungsi kelengkapan ritual, berarti dia dibuat memang untuk melengkapi ritual-ritual seperti kain ulos, itu kan dibuat untuk melengkapi ritual adat istiadat pernikahan gitu. Jadi baju adat itu adalah contoh dari kelengkapan ritual. Kemudian yang terakhir adalah fungsi simbolik, jadi dibuat hanya untuk simbolik saja, melambangkan suatu daerah tertentu. Misalnya seperti tadi ada kain tenun dan juga kain batik yang menonjolkan daerah seperti itu. Itu adalah beberapa fungsi daripada kerajinan tekstil. Kita ulang, pertama ada fungsi penghias, fungsi pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan yang terakhir adalah fungsi simbolik. Kalian harus tahu ini ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Yang pertama itu structural design atau desain struktur, di mana ini merupakan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari sebuah kerajinan. Istilahnya tuh kayak tahapan awalnya lah.
sampai dia jadi grand design-nya. Dan yang kedua adalah decorative design, dimana setelah jadi nih bahan utamanya, bahan dasarnya setelah rapi itu diberikan sentuhan-sentuhan dekorasi untuk memberikan efek visual yang lebih memperindah, memiliki daya tarik jadinya dari kerajinan itu dan punya daya jual yang tinggi tentunya. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan dari kerajinan tekstil. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana pada tahap ini kita menentukan desainnya, modelnya, terus jenis kerajinan yang mau dibuat itu apa gitu, kita pilih. Misalnya kita mau bikin kerajinan batik, berarti kita tentukan nih, kita mau bikin kerajinan batik dalam bentuk baju, kita tentukan dulu perencanaannya. Jadi mau jadi apa nih batiknya gitu. Jadi baju kah, tas kah, atau rok lilit kah, sekarang kan banyak banget macam-macamnya ya. Dan yang kedua adalah tahap persiapan. Jadi kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan ini. Apakah dari mulai kain polos dulu, terus nanti kita lukis sendiri batiknya dengan menggunakan cutting, ataukah memang sudah beli bahan jadinya? Ini kita pikirkan dan kita persiapkan. Kemudian pembuatan pola. Jadi kan kalau misalnya mau bikin baju pun, tas pun harus ada pemolaan ya. Dibentuk dulu polanya, desainnya kita pilih desainnya bentuknya modelnya seperti apa. Apalagi kalau batik-batik atasan blus untuk wanita tuh banyak banget jenisnya, macamnya, modelnya. Ada yang bentuk model kimono lah, ada yang bentuknya gamis lah, ada blus biasa kayak gitu. Itu banyak banget kita tentukan di sini pada saat pembentukan pola. Selanjutnya setelah polanya selesai dibentuk, persiapannya sudah, perencanaan sudah matang, baru kita masuk ke tahap pembuatan. Di sini mulai menjahit atau mulai melukis dari awal tadi tuh. Kalau misalnya dari kain kosong, baru mulai dibuat. Setelah polanya ada, kita satukan dengan polanya, baru kita jahit sesuai pola. Kemudian tahap dekorasi. Nah di dekorasi ini kita menambah, memperindah, misalnya kayak mau dibikin blus, tadi tambahkan belt kah, atau kalau misalnya mau dibikin dress ditambahkan pita kah, seperti itu. Polos pastinya ya, karena kan udah batik nih, tadi kita ambil contohnya. Kalau batik dibikin pita batik lagi agak keramaian seperti itu. Jadi dibuat senyambung mungkin, dibikin gak seenak mungkin mata melihat hasil kerajinan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tahap pengemasan dan juga pemasaran, di mana pada tahap pengemasan ini kita mengemas hasil kerajinan kita supaya terlihat lebih rapi dan kemudian aman, safety itu sampai ke dari kita sebagai konsumen sampai kepada produsen penggunanya atau penjualnya atau pasarnya seperti itu. Barulah terakhir dipasarkan. Kalau sudah memenuhi tahapan-tahapan ini dan kita melalui tiap tahapan itu dengan baik, dengan detail, pastinya saat dipasarkan pun menghasilkan hasil yang sempurna, menghasilkan nilai jual yang tinggi seperti itu. Oke, dapat dipahami ya penjelasan Ibu. Kalau kurang paham, kamu bisa ulang sekali lagi di bagian mana yang kamu kurang paham supaya benar-benar matang dapat materi ini seperti itu. Karena ini adalah akhir dari bab ini, maka nanti akan ada tugas dalam bentuk kerajinan, ya. Thank you, terima kasih banyak. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanya ke Ibu via email di malindahasanguruprakarya@gmail.com atau ke WhatsApp di 085753657702, atau bisa juga melalui media sosial Ibu di Instagram Hemel, Facebook Malinda Hasan, atau di Twitter yang punya Twitter di malinda_hs, atau boleh juga tanya di kolom komentar YouTube. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu serap, bisa kamu aplikasikan dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.